Selamat datang kembali di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Kemudian perkenalkan saya Imam Malafi Insani dari kelas 2D3 ITB dengan NP32 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Skom.OCA. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang Advanced Explicit Cursor. Tujuannya adalah mendeklarasikan dan menggunakan explicit cursor dengan parameter, mendeklarasi dan menggunakan kursor eksplisit dengan parameter, dan menggunakan for update kursor. Pendahuluan, kursor adalah suatu variabel dalam blok PL/SQL yang tidak mengizinkan seorang programmer membuat query yang menghasilkan lebih dari satu baris untuk ditampung di dalamnya. Ada dua jenis macam kursor, yang pertama implicit kursor dan yang kedua explicit kursor. Kemudian kita akan membahas tentang implicit kursor. Implicit kursor adalah suatu kursor yang diatur oleh PL/SQL. PL/SQL selalu membuka implicit kursor setiap kali kita menjalankan perintah select atau perintah ADML. Dan kita tidak bisa mengontrolnya walaupun kita masih bisa mendapatkan informasi dari atributnya. Explicit kursor adalah kursor yang bisa kita atur, namun sebelumnya kita harus mendeklarasikan dan menjelaskan variabel explicit kursor dan menghubungkannya dengan query secara khusus. Query mempunyai return beberapa baris. Kemudian hasil query diproses dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, membuka explicit kursor dengan perintah open. Fetch data dari kursor ke PL/SQL, menutup explicit kursor dengan perintah close. Kursor dengan parameter. Sintaknya adalah kursor name, parameter name, data type is select statement. Kursor name, nama variabel dari kursor, select statement, query yang mempunyai return, kemudian open the explicit kursor. Kemudian open the explicit kursor. Membuka explicit kursor beberapa kali dengan nilai yang berbeda-beda setiap kali membuka. Caranya adalah dengan open kursor underscore name parameter value. Selanjutnya kursor with parameter. Contohnya adalah melewatkan nomor departemen dan nama pekerjaan dengan perintah where di dalam perintah kursor select. Contohnya adalah declare kursor imp kursor pdep null dengan tipe data number, p underscore job dengan tipe data varchar 2 is select employee ID class name from employees where department ID sama dengan p underscore depno and job ID sama dengan p underscore job. Kemudian kita mulai bikin open imp underscore kursor 80 esa underscore rep, kemudian close imp underscore kursor, lalu open imp underscore kursor 60 it underscore proc dan end. Selanjutnya adalah using a for update kursor. Sintaksnya adalah select from for update of column reference dan wait. Gunakan penguncian eksplisit untuk menolak akses selama proses. Kunci data sebelum melakukan update dan penghapusan data. Kemudian sintaknya adalah where current of cursor. Kursor dapat mengupdate dan menghapus data untuk masih digunakan dengan perintah for update untuk mengunci data terlebih dahulu, kemudian menggunakan perintah where current of untuk menunjuk data yang akan digunakan dari explicit kursor. Contohnya adalah declare kursor cell underscore kursor is select e.department ID, employee ID, last name salary from employees E, department D, where D.department ID sama dengan E.department ID, and D.department ID sama dengan 60. For update of salary no wait, begin for emp underscore record in cell underscore kursor. Kita lakukan looping. If emp underscore record dot salary lebih dari 5.000, lalu loop update employee set salary sama dengan emp record dot salary dikalikan 1,10, di mana current of cell underscore, kemudian end if, kemudian end loop dan end. Dan kita ke latihan.
Yang pertama adalah buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen dan nama departemen dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan, atau job ID, tanggal masuk kerja atau hire date, dan gaji atau salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai atau employee ID kurang dari 120 dan pekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Dan ini adalah nomor 1. Kita set servernya untuk seperti pada soal. Di mana departemen ID-nya kurang dari 100, kemudian lewatkan nomor departemen. Setelah melakukan ini semua, ketika dieksekusi hasilnya adalah king. Jadi king ini adalah seseorang dengan nomor departemen kurang dari 100. Kemudian soal yang kedua, modifikasi program soal latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai, employee ID 176, 174, dan 104 untuk memeriksa hasilnya. Kemudian setelah saya lakukan eksekusi dan memasukkan nilai pada P_M_M176, hasilnya seperti ini. Kemudian 174 juga hasilnya seperti itu, dan 104 juga hasilnya seperti itu. Dan sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.